الله لا نحني الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء 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 غرباء. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberikan kita semua kenikmatan, di antaranya kenikmatan kesehatan, nikmat iman, juga nikmat Islam yang masih kita genggam sampai saat ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya, di channel Septian Andriana. Di sini kita akan share masalah-masalah dakwah tentang agama, ceramah-ceramah pendek yang insya Allah akan bermanfaat untuk bagi siapa saja yang mendengarkannya, insya Allah. Sesuai di video saya waktu itu, saya mereview sebuah musola, dan musolahnya ini berada di depan kontrakan saya betul-betul. Nah, dan di situ saya janjikan untuk mewawancarai ketua DKM dari musola Khairul Ummah, ya, yang insya Allah di waktu ini akan saya wujudkan di video ini sekarang juga. Nah, di samping saya di sini sudah ada Bapak Dr. Bambang Sucondro, SAMH. Nah, beliau ini, waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Septian atas undangannya. Saya cukup senang, alhamdulillah, di tengah-tengah kita sedang diuji Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sehat berbincang-bincang di musola ini. Kemarin sedikit saya sudah melihat apa yang disampaikan oleh Saudara Septian tentang musola ini. Kalau saya boleh bercerita, memang pada umumnya demikian adanya. Jadi secara singkat saja, kalau boleh saya cerita bahwasanya musola ini ada berdiri itu sejak tahun 2005-2006. Namun demikian, mungkin penonton sekalian akan ingin mengetahui kenapa sampai berdiri seperti ini, ya. Diawali dengan, maaf, mungkin bukan saya membangga-banggakan diri atau bagaimana. Diawali dengan kepindahan saya dari rumah di Pondok Timur sana ke sekitar sini, dulu disebut dengan Kampung Rawasapi. Nah, di tengah-tengah saya hadir di kampung ini, saya punya angan-angan pada saat itu tahun 2000 saya pindah ke sini. Saya punya cita-cita, alangkah nikmatnya bila saya bangun tidur bisa membuka jendela, terdengar azan secara langsung. Itulah awalnya. Tadi seperti yang sudah Septian sampaikan di channel yang lalu, memang prosesnya panjang. Namun saya ingin singkat saja. Jadi motivasi saya pada saat itu adalah bagaimana kita bisa sholat berjamaah. Bagaimana kita bisa mengajak jamaah di sini untuk kita sama-sama memuji Allah, melaksanakan ibadah. Nah, singkat cerita, awalnya setiap Ramadan terus terang saya sedih. Jadi di sekitar sana, sebelah timur sana, di depan sebelah kanan rumah kami, rumah saya, itu waktu itu ada suatu kantin, Saudara Septian, yang bukanya sampai jam 5 sore. Nah, di saat bulan Ramadan, setelah mereka tutup, saya galang teman-teman untuk kita ngadakan tarawih di sana, dibuka kantin itu. Jadi halaman kantin kita gelar terpal, kita sama-sama tarawih di sana. Itu awalnya. Namun dengan proses berjalan,
saya bersama warga sekitar sini menggalang dana untuk membeli sebuah tanah, sebidang tanah untuk kita dirikan musola. Dari hasil galang menggalang dari teman, saudara, warga, ada donatur dan sebagainya, tercukupilah kita bisa membeli sebidang tanah seluas 100 meter yang sekarang terlihat menjadi TPA Khairul Ummah yang kemarin Saudara Septian sudah perlihatkan kepada penonton sekalian. Itu awalnya. Namun demikian, di tengah-tengah bayangan kami sudah ingin membangun musola itu, ada seorang warga di sini, kebetulan almarhum Pak Haji Prayitno, Pak Haji Prayitno, beliau mewakafkan tanahnya. Dia bilang, Pak Bambang, kalau Pak Bambang membangun musola silahkan, ini tanah saya 200 meter dibangun musola. Saya bilang alhamdulillah. Kemudian rencana itu kami alihkan ke sini. Nah, sebelum itu memang kami lihat alam seperti Saudara Septian kemarin sudah disiarkan. Ini musola ini awalnya tanahnya dasar sekali, landai sekali, datar sekali. Tinggiannya itu sampai kita menguruk 4 sampai 5 meter, Saudara Septian. Namun buat kerja keras kita semua, akhirnya teruruklah ya sebidang tanah ini dengan tiap pagi kita mencari-cari puing tiap hari Minggu khususnya. Nah, suatu ketika ada sebuah pasar di sana, pasar semi tradisional yang dibongkar, di mana di situ banyak terjadi pembuangan puing. Nah, kami beserta teman-teman datang ke sana, menghadap koordinator di sana untuk meminta puing itu. Awalnya mereka tidak percaya, sampai mereka bilang, ya harus beli Pak Bambang. Saya bilang, ini kami untuk musola Pak. Musola di mana? Di Kampung Rawasapi, RT 1 RT 10 Kampung Rawasapi. Akhirnya berkat kita nego-nego, saya berikan penjelasan dengan sebaik-baiknya, mereka percaya. Hari kita bersama-sama mengambil tiap hari untuk puing itu dipindahkan dari pasar sana ke sini. Itu mereka awalnya nggak percaya kalau Pak Bambang dan beserta masyarakat di sini mau ambil puing itu untuk bangun musola. Tadinya dia bilang harusnya bayar nih begitu ya. Tapi akhirnya diizinin juga. Tapi ada syaratnya nggak tuh Pak? Ada syaratnya. Waktu itu kami juga beserta teman-teman nggak percaya. Rupanya dikawal mereka. Ingin membuktikan benar nggak ini untuk musola. Jangan-jangan dibisnisin, kira-kira begitulah. Tapi dengan keyakinan saya perlihatkan ini kita sedang bangun di sini. Akhirnya mereka percaya. Mereka dengan legowo, silakan Pak Bambang kalau begitu ambil saja secukupnya. Akhirnya kita ambil, tiap hari kita angkut, saya setir sendiri. Namun Saudara Septian ada cerita lucu nih, Saudara Septian. Rupanya pada proses pencarian puing, kita memang setiap minggu, setiap hari libur kita mencari puing. Saya biasa dengan uniform saya kalau libur pakai celana pendek, tentunya dengan tetap menutup aurat seperti yang dikatakan oleh Islam. Sebagai seorang laki-laki, pakai celana pendek bersama teman mencari puing di satu perumahan yang namanya Puri Utama. Nah, di situ ada gunungan puing di satu rumah. Saya ketok, Assalamualaikum. Boleh Pak, Bu, saya minta puing ini. Boleh Pak, silakan Pak, ambil Pak. Pada saat saya masuk, ibu itu membuka pintu. Ya, wih, astagfirullah, Pak Bambang, iya. Nah, rupanya beliau kaget, saya kaget. Itu teman kami, dosen sama-sama dosen di Trisakti. Ya sudah. Iya, dosen Trisakti, cuma beda jurusan. Ibu itu Fakultas Teknik, saya Fakultas Hukum. Nah, rupanya karena sudah akrab, ya sudah Pak, silakan ambil Pak. Namun suatu ketika saya juga agak kaget. Di rapat pimpinan di Trisakti, mereka rupanya bercerita, Pak Bambang kok di rumah itu cari-cari puing dengan teman-temannya untuk musola dan sebagainya. Ya itulah. Ya saya juga agak kaget bercerita, tapi tidak ada masalah. Saya bilang ini demi perjuangan kita mewujudkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi kalau Saudara Septian bilang perjuangan, memang perjuangan betul. Perjuangan yang memang sampai akhirnya berdiri kurang lebih ya tahun 2006 kita mulai sampai sekarang kita bisa seperti ini. Alhamdulillah semua sarana prasarana sudah terpenuhi. AC sudah ada, untuk kurung batang ketika sudah ada. Pokoknya untuk pemandian jenazah juga sudah ada, sudah lengkap semua. Bahkan alhamdulillah kami bisa mengembangkan satu TPA di sini.
Nah, mungkin saudara Septian tanya dari mana? Matematik Allah yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman penonton semua, kalau saya sampaikan, kalau nanti berjuang untuk jalan Allah, jangan ragu-ragu. Allah pasti memberi jalan, apalagi itu demi kemaslahatan umat. Ini kami buktikan, saudara Septian. Kami modal nol, kita bisa bangun 2 lantai, TPA luas 100 meter, musola ini 200 meter, alhamdulillah. Itu yang tanpa kita rencanakan, kita tanpa gembar-gembor kemana-mana, tapi alhamdulillah bisa tercapai semuanya itu. Itulah matematik Allah yang tidak bisa kita lihat oleh manusia, saudara Septian. Terima kasih nih Pak Bambang sudah dijelaskan sejarah lengkapnya. Karena mungkin kalau kemarin yang di video saya itu kan masih dari beberapa mulut jamaah ya. Mungkin ada yang betul ataupun ada yang keliru. Seperti tadi, kalau kemarin saya dapat infonya kan, jadi puing yang diambil itu dari sebuah toko. Ternyata tadi dari sebuah pasar ya. Pasar apa Pak? Pasar semi tradisional yang dibongkar untuk dijadikan supermarket. Oh, jadi seperti itu. Nah, Pak, Masya Allah ya, dengan perjuangan seperti itu, dan di sini pun saya sudah merasakan sendiri bagaimana lengkapnya fasilitas di musola ini, Pak. Bahkan saya berpikir dengan fasilitas lengkap ini, pantas saja mungkin jamaah penuh di sini, Pak. Jadi kemarin saya bilang di video saya itu bahwa jamaah di sini selalu penuh, Pak. Dan kesaksian Pak Bambang mungkin mengenai pendapat saya seperti itu membetulkan atau memang kurang tepat, Pak? Betul, saudara Septian. Alhamdulillah dalam suasana apapun, hujan, panas, alhamdulillah jemaah selalu penuh. Memang saya maaf dalam kesempatan ini saya syukur sampaikan, mungkin saudara para penonton juga bisa melihat bahwasanya saya ini dalam memimpin musola ini dengan sistem manajemen terbuka. Alhamdulillah setiap tahun kita menerima zakat fitrah yang selalu melimpah ruah. Idul Adha kita kurban tidak pernah kekurangan, sapi, kambing dan sebagainya. Bahkan memang cita-cita saya, aura daripada musola ini bagaimana supaya bisa bermanfaat orang-orang banyak. Misalnya kita bikin tabungan kurban. Kemudian saya juga dengan teman-teman membuat dana sosial yang per hari setiap anggota itu membayar Rp1.000. Jadi satu keluarga itu store Rp1.000, 1 bulan Rp5.000, dan nanti kemudahannya apa? Kalau bagi yang warga yang sakit, kita bisa menjenguk mereka. Jadi tidak ada alasan bagi warga atau jamaah di sini, wah saya tidak punya uang, malu saya menjenguk. Nah ini ada uang iuran yang harus kita sampaikan, dan itu juga dipegang oleh dan untuk warga yang memegang. Saya hanya mengontrol. Kemudian lagi juga program-program kami yang sudah berjalan, alhamdulillah, namanya kolek Jumatan. Jadi tiap Jumat ada jamaah kita yang keliling di kampung ini atau wilayah ini untuk mengetuk hati warga yang bagaimana untuk memberikan sumbangannya untuk guna santunan baik kaum duafa maupun yatim piatu. Nah, saudara Septian, namun karena situasi dan kondisi saat ini, biasanya kita ini adakan buka puasa bersama tiap minggu, kemudian ada taraweh bersama, kemudian juga ada nanti santunan. Tapi karena demikian nanti kami merencanakan walaupun tidak dihilangkan, santunan tersebut akan kami antarkan door to door, rumah ke rumah. Ini sedang kami galang baik dari ibu-ibu maupun bapak-bapak. Insya Allah nanti pada menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, kita akan sampaikan kepada para mustahki atau yang berhak. Jadi dengan kunci ini, alhamdulillah sistem manajemen terbuka inilah kita bisa dipercaya masyarakat. Alhamdulillah di kampung Rawasapi ini kita ya agak dipercaya lah. Kalau main sepak bola leading, pembagiannya, kemudian sistem manajemen open manajemennya, kemudian manfaat. Bahkan saya juga sempat bikin koperasi, saudara di sini. Koperasi yang syariah sifatnya. Sekarang alhamdulillah sudah, dulu konvensional, tapi 2 tahun atau 3 tahun ini sudah berjalan syariah. Jadi tanpa bunga, tanpa riba, betul, tanpa riba. Jadi manfaatnya apa? Yaitu untuk masyarakat umat. Mereka yang untuk biaya sekolah, kekurangan untuk daftar sekolah, untuk biaya buku-buku, yang sakit mungkin. Karena masya Allah sekarang riba di mana-mana terjadi.
bukan hanya di kota, juga di sekeliling kita ini banyak sekali riba. Itu yang maksud baik kita akan kita laksanakan. Nah sekarang juga TPA sudah berjalan, alhamdulillah. Kita tidak pungut biaya sedikit pun, kesadaran mereka, tapi tetap kita laksanakan. Alhamdulillah saudara Swetian sendiri sebagai salah seorang gurunya, ustadznya, alhamdulillah kami tunggu kreasi-kreasi saudara Swetian untuk anak-anak generasi muda Islam kita. Itu saudara Swetian. Sangat jelas sekali Pak Bambang, terima kasih. Perlu saya informasikan mungkin sedikit ya, perlu kita tahu ternyata Pak Bambang ini salah satu dosen juga di Trisakti Pak ya, dosen hukum Pak ya. Nah, itu karena sempat di video kemarin itu sempat saya singgung ketika saya memperlihatkan surat edaran yang ada di jendela sini Pak. Jadi di situ ada nama ketua DKM, di situ tertera nama Pak Bambang. Saya sempat sebutkan di situ bahwa beliau ini adalah dosen Trisakti. Nah selain itu, ini saya mau tanyakan mengenai penutupan musola ini Pak, karena ya mungkin kita tahu lah, karena ada wabah seperti ini, itu pun ada beberapa anjuran dari pemerintah dan MUI sehingga ditutup. Nah saya mau tanya di sini, ketika Bapak dan jajaran staf pengurus DKM memutuskan untuk menutup musola ini, adakah keberatan dari masyarakat atau komplain atau pro dan kontranya Pak? Mohon maaf, silakan. Alhamdulillah memang sesuai dengan anjuran Presiden, kemudian fatwa MUI, kemudian juga dari Bupati Wali Kota di Bekasi ini untuk penutupan musola ini. Namun demikian memang kami dari jajaran pengurus sudah memikirkan ini. Jadi sesuai dengan perintah dari Uli Amri tentunya yang baik, kita harus kita ikuti. Ini ajaran Islam demikian. Kemudian soal bagaimana ada penolakannya, ya 1-2 jamaah ada yang bertanya lah. Bukan penolak, mereka bertanya kenapa itu. Saya bilang ya memang kita harus anjuran pemerintah dalam situasi seperti ini. Bahkan di Al-Quran dikatakan jangan melawan. Ini adalah penyakit, ya, wabah. Sholat di mana saja boleh, bukan hanya di musola atau di masjid. Yang penting bersih, suci, bisa dilaksanakan. Itu pedoman kami. Jadi memenuhi himbauan pemerintah, juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya ini harus kita laksanakan. Apalagi sudah jelas dari Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati sudah menjalankan itu. Itu adalah demi kebaikan kita bersama. Mau sholatlah di rumah. Mungkin kita juga bisa ambil hikmahnya. Mungkin yang biasa bawa sibuk, tidak bisa sholat berjamaah di rumah, tidak bisa ketemu, dan mungkin dengan peristiwa ini bisa kita sholat berjamaah, bisa kita tauziah di rumah kepada anak, istri, dan sebagainya. Itulah. Jadi kalau soal pertanyaan atau bukan penolakan lah, pertanyaan dari jamaah 1-2 adalah itu biasa. Namun dengan penjelasan saya, alhamdulillah bisa mengerti, dan sampai ini memang saya pun sendiri pribadi rindu untuk sekolah berjamaah di musola ini. Gitu selesai. Terima kasih Pak. Memang kalau dibilang rindu, saya sebagai orang baru pun di sini ketika melihat penutupan pertama kali musola ini, sehari, 2 hari, serang 5 hari, itu udah kok kayak gini rasanya ya. Jadi sepi, rindu gitu. Yang biasa kita rame setiap 5 waktu, musola ini memang betul rame kan Pak ya. Jadi itulah yang bikin saya mengatakan bahwa di video pertama saya bilang ini musola unik. 5 waktu sholat selalu penuh jamaah, bahkan subuh yang memang rata-rata biasanya sepi, tapi di sini bisa dibilang full untuk ukuran sholat subuh seperti itu Pak. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama agar wabah ini cepat berlalu, dan saya pun bisa merasakan keramaian musola ini di bulan suci Ramadan, karena saya belum pernah kan Pak ya. Ini seharusnya jadi tahun pertama saya melaksanakan Ramadan di wilayah ini, di musola ini. Dan saya betul-betul menantikan itu Pak, sebetulnya keramaian seperti apa yang akan terjadi di musola ini ketika taraweh, apalagi nanti ada pembagian zakat di sini paling ramai kan, gitu. Tapi ya kita hanya bisa berdoa saja Pak. Mudah-mudahan Allah cepat angkat dan semua saudara-saudara kita yang terkena musibah wabah ini akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari penjelasan yang sudah dijelaskan juga oleh Ketua DKM Musola Khairul Ummah, itu Bapak Dr. Bambang Sucondro SHMH. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin di lain waktu
kita akan bisa bertemu lagi. Amin. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini, karena dengan dukungan dari teman-teman semua channel ini akan berkembang. Dan ketika channel ini berkembang, saya akan terus upload video yang bermanfaat insyaallah untuk yang menontonnya. Amin. Bila hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.